Shalom, Bapak-bapak, saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Untuk selanjutnya, binatang yang haram yang dituliskan itu adalah kelinci, marmut, dan babi. Atau juga dari versi ayat yang lain adalah tikus. Jadi ini sejenis ya, binatang sejenis. Marmut itu adalah babi yang kecil gitu ya, versi itunya. Jadi anggaplah itu sejenis gitu. Cuma mulai dari yang kecil sampai besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan melarang orang Israel untuk makan binatang ini gitu. Sebabnya apa gitu? Sebabnya ada dua untuk yang kali ini. Jadi saya ambil yang pertama adalah seperti yang seri yang onta. Sebabnya adalah Tuhan tidak mau umatnya itu jadi orang yang serakah. Onta jangan kau makan, karena itu untuk makanannya orang-orang di sekitarmu. Satu-satunya ternak di padang gurun adalah onta, yang benar-benar cocok untuk situasi padang pasir. Kamu makanlah yang lain. Yang tidak boleh selanjutnya saat ini adalah kelinci, marmut, babi, atau tikus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Tuhan melarang supaya apa? Sama, yang pertama, jangan serakah. Jadi kalau kembali ke zaman itu ya, jadi jangan ditarik ke zaman sekarang dulu. Jangan ke zaman sekarang, tapi ke zaman itu gitu loh. 3500 tahun yang lalu. Ketika ayat-ayat ini dituliskan, tarik dulu ke masa lalu gitu. Zaman dulu. Jadi tarik dulu situasi juga di zaman, di tempat itu gitu. Jangan memandang dari sudut pandang Indonesia gitu. Kalau kita membaca versi ayat ini gitu, pandanglah itu dari sudut pandang kondisi saat itu. Jadi situasi orang makan di padang gurun itu nomor satu, itu beternak onta gitu. Onta itu boleh dimakan untuk orang padang pasir. Memang binatang itu yang paling cocok untuk peternakan di padang pasir. Yang kedua, cara makan mereka dengan cara berburu. Jadi orang-orang di luar Israel itu karena kondisinya itu padang pasir, kering kerontang, mereka tidak bisa bertani, tidak bisa berternak. Andai mereka bisa bertani, mereka bisa beternak, tetap kekurangan. Karena jumlah penduduknya banyak, jutaan-jutaan, sementara lahan untuk bertani, lahan untuk berternak itu masih kurang. Jadi orang zaman itu hidup cara makannya di daerah padang pasir untuk orang sekitar Israel. Yang pertama itu ternak onta, yang kedua berburu. Nah, mereka berburu dapatnya apa? Berburu mereka dapatnya mungkin tikus, mungkin babi, mungkin marmut. Ya adanya itu yang dimakan gitu. Nah, bangsa Israel itu hidup di tanah yang sangat subur, berbeda dengan negara-negara di sekitarnya, berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Umat Tuhan hidup di dalam kemakmuran yang luar biasa, sementara orang di luar Tuhan saat itu hidup di dalam kekurangan yang luar biasa. Jadi Tuhan tidak mau umatnya itu serakah. Babi jangan kau makan. Tapi kalau itu dimakan orang lain, ya untuk makanan manusia di sekitar itu. Mereka berburu. Makanya orang Timur Tengah itu sampai sekarang pun lambangnya pedang. Itu arti lambang apa? Lambang berburu itu. Ya, selain itu lambang berperang, itu juga lambang berburu untuk zaman itu. Jadi sementara di Israel itu cara hidupnya, kehidupannya itu bertani dan beternak. Sementara orang-orang padang pasir cara hidupnya dengan berburu. Nah, adanya itu yang dimakan gitu. Nah, kalau bangsa Israel itu
makan juga babi diizinkan. Lama orang-orang di padang pasir yang jumlahnya jutaan itu makan apa gitu. Jadi Tuhan itu adil. Tuhan memberkati umatnya dengan tanah yang subur. Di situ Tuhan hanya memberikan batasan makanan-makanan tertentu gitu. Ya, jadi babi itu bagi orang Israel dilarang gitu oleh Tuhan. Pada zaman itu babi itu masih jadi makanan orang-orang di padang pasir, ya. Ya, kita ingat kisahnya waktu Tuhan Yesus di Gadara, lalu di sana dikatakan bahwa ketika setan-setan itu keluar masuk ke 2000 babi. Berarti di zaman Tuhan Yesus itu orang di sekitar Israel masih berternak babi untuk menjadi makanan. Kisah juga anak sulung dan anak bungsu. Ya, anak yang bungsu ya itu yang anak yang terakhir dikatakan dia makan ampas babi gitu. Berarti zaman itu masih ada peternakan babi gitu. Ada 2000 babi, ada peternakan babi. Masih jadi makanan untuk area padang pasir gitu. Kenapa? Karena babi itu makanannya bebas gitu. Apa aja bisa dimakan, jadi boleh dimakan gitu. Nah, beda dengan rumput, dengan sapi, kambing, domba itu hanya makan rumput gitu. Tapi itu susah gitu loh. Kalau di padang pasir mau nyari rumput susah. Jadi mereka biasa makan babi, kadang berternak babi karena nggak usah makan rumput, makannya apa? Udah ada apa aja kasih makan. Ampas untuk apa? Untuk babi itu kasih ampas bisa makan. Karena kondisi di padang pasir susah untuk mencari makan. Jadi makanan yang diternak yang kedua adalah babi zaman itu. Jangan ditarik ke zaman sekarang dulu gitu. Tapi untuk kondisi zaman itu Tuhan tidak mau itu makanan tetangga mereka dia rampok, mereka rampas gitu. Biar itu untuk makanan mereka itu adil gitu. Yang pertama itu sama seperti onta ya. Jangan kau makan makanan mereka. Baru yang kedua Tuhan melarang seperti tikus, marmut, kelinci, babi supaya tidak dimakan. Itu alasannya adalah itu untuk keamanan gitu. Untuk efek keamanan. Jadi di sana itu banyak binatang buas. Makanya di dalam Ulangan 32 ayat 24 itu dikatakan jikalau engkau tidak taat kepada aturan ini gitu, maka nanti banyak binatang buas dan bisa binatang menjalar dari atas debu, yaitu ular gitu loh. Nah, ular itu kan makanannya tikus. Kadang juga dia makan anak-anak marmut, anak-anak kelinci gitu. Nah, kalau tikus juga dimakan, kelinci dimakan gitu, marmut dimakan, ular itu makan apa gitu. Ini tentang yang kedua itu binatang gitu. Padahal di padang pasir itu susah cari makan gitu. Jadi mereka kalau kekurangan makan, mereka akan nyarinya ke peternakan, nyarinya malah justru ke masyarakat gitu. Jadi karena lahannya ya wilayah teritorialnya direbut oleh manusia, ya ular-ular ini mencari makan di antara manusia, itu bahaya. Jadi Tuhan sengaja tikus jangan kau makan. Yang kedua itu biar untuk makanan ular-ular gitu. Untuk makanan binatang-binatang. Lalu makanan juga kelinci, marmut jangan kau makan. Itu untuk apa? Itu untuk serigala. Nah, misalnya tuh di daerah di situ yuk serigala kehabisan karena dimakan banyak orang, jumlah manusia jutaan, belum orang-orang di padang pasir gitu. Jadinya bisa kekurangan gitu. Kalau marmut dimakan, kelinci dimakan, wah serigala akhirnya dia menyerang manusia. Dia masuk ke perkemahan, masuk ke perkebunan, masuk ke peternakan, masuk ke rumah orang-orang cari makan. Itu bahaya. Yang ketiga babi itu untuk singa, itu makanan singa. Selain itu boleh dimakan manusia yang ada di padang pasir, tetapi itu juga untuk makanan singa gitu. Jadi jangan dimakan oleh umat Tuhan. Jadi kalau singa itu kekurangan babi, dia makan apa? Akibatnya dia masuk ke perkampungan, masuk ke perkemahan, ke peternakan.
akhirnya mungkin menyerang manusia, menyerang siapa, karena dia butuh makan. Jadi ini untuk efek keamanan. Babi itu tidak boleh dimakan oleh orang Israel di situasi di tengah-tengah padang pasir. Itu di area sana. Jadi kalau di Indonesia kita udah mulai mentafsirkannya, oh babi tidak boleh dimakan itu karena cacing pita, karena itu menjijikan. Ya sebetulnya semua binatang itu menjijikan, semua binatang itu tidak sehat. Ya mungkin ada flu ayam, flu burung, ya terus masuk kalau kambing. Orang kalau dia makan kambing terus-terusan, ya kalau dia serakah makan kambing hebat-hebat terus dia darah tinggi, ya sudah sama saja, berbahaya juga. Sapi juga kalau dia banyak-banyak kolesterolnya berbahaya juga. Bukan cuma babi yang mungkin kotor, mungkin gak sehat, semua makanan gitu. Jadi sini saya agak buru-buru ya, karena biar penyimpanannya cukup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi ini untuk area zaman itu ya. Untuk zaman sekarang ya ini sudah kita mengikuti. Kalau di Kristen itu memang ada dua aliran, kita ikuti ini ya. Kalau yang ikut Advent ya, Advent itu dia kan tetap melarang itu babi, semua itu nggak boleh dilarang, marmut, kelinci, tikus tidak boleh. Tapi kalau orang Kristen yang aliran lain itu mereka mempercayai bahwa semua makanan itu halal. Sudah sampai ke seperti itu kalau nggak boleh itu hanya untuk orang Kristen area Yahudi Israel. Sementara untuk di seluruh dunia yang lain boleh makan bebas gitu ya. Jadi kita ikuti apa yang ada gitu ya, peraturan. Jadi Tuhan memberkati.